Sejarah Indonesia 1965 sampai 1966 adalah masa transisi ke Orde Baru. Masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an. Digulingkannya Presiden pertama Indonesia Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Digambarkan sebagai dalang besar Soekarno, mendapatkan kekuasaan dari usahanya menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan dan semakin bermusuhan antara Tentara Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965, PKI telah menembus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh besar dan juga mengurangi kekuatan TNI. Tentara telah terbagi antara sayap kiri yang pro PKI dan sayap kanan yang didekati oleh negara-negara barat. Pada tanggal 30 September 1965, 6 perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang disebut Gerakan 30 September, sebuah kelompok dari dalam TNI sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintahan Soeharto sebagai percobaan kudeta. Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti-komunis yang awalnya mengikuti perintah TNI melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri. Diperkirakan menewaskan 500.000 orang dan menghancurkan PKI, yang secara resmi telah dipersalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto. Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuasaan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, MPRS menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah Presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai Presiden Indonesia 1 tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an, di bawah Soekarno, pemerintahan Orde Baru Soeharto yang pro-barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika, Theodore Fred, alih-alih mengisi perut orang Indonesia, Soekarno mencoba untuk mengubarkan imajinasi mereka, sedangkan Soeharto melanjutkan dengan mengolah perut namun semangat kosong.